Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini. Nama lengkap Saadatul Daraini, ingin menerangkan tentang filsafat ilmu. Nah, yang pertama tentang landasan pengembangan. Di sini filsafat itu mempunyai ilmu dan jenisnya. Nah, ada dua, yakni tentang pandangan dari luar dan yang kedua pandangan dari dalam. Pandangan dari luar ini bersifat subjektif, yakni sistematis. Kemudian yang kedua bersifat objektif, yakni rumusan nyata dan sistematis. Nah, dari pandangan dalam, reseptif, pasif, menerima ilmu. Dan yang kedua aktif, jadi harus produktif, meneliti dan mengembangkan. Kemudian menjelaskan tentang terminologi ilmu. Nah, di sini dibagi menjadi tiga, yakni ontologis, bahasa, dan epistemologi. Nah, ontologis ini berarti sesuatu itu harus bersifat nyata gitu. Kemudian yang bahasa secara simbolik atau kalimat. Kemudian yang ketiga secara epistemologis, yakni benar atau salah sesuai fakta. Kemudian yang ketiga yakni kebenaran dalam ilmu, yakni kebenaran dalam ilmu filsafat itu apa saja. Yang pertama harus sesuai fakta, jadi filsafat itu tidak hanya omong kosong semata kayak gitu. Yang kedua pengenalan langsung, yang ketiga pengenalan tidak langsung, yang ketiga ilmu, moral, dan agama. Nah, filsafat ini berupa ilmu. Nah, ilmu tanpa moral itu bahaya. Kemudian semangat ya. Dan agama itu saling berkaitan semuanya. Maka ilmu tanpa moral itu bahaya, dan ilmu dengan moral itu berupa rahmat, seperti itu. Kemudian konsep dan konstruk dari filsafat ilmu, yakni berupa konsep abstraksi, yakni secara umum gambaran umum khusus seperti meja, perabot. Secara konstruk konsep rumit atau kompleks dipadukan dalam seperti prestasi akademik. Kemudian metode ilmiah dalam filsafat ilmu, yakni yang pertama induksi, deduksi, dan verifikasi. Yang kedua hipotesis dengan sementara. Yang ketiga teori, yakni kumpulan hipotesis. Landasan ilmu filsafat itu ada tiga, yakni epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi bagaimana cara mengetahui itu benar, nyata atau tidak. Yang ontologi berarti ilmu itu bersifat hakikat sesuatu, jadi bagaimana cara kita mengetahui itu bersifat ontologi, gimana cara mencari hakikat tersebut. Kemudian aksiologi berarti tujuan dari ilmu itu apa sih, tujuan untuk mencari tahu itu apa sih. Nah, itu dimaksud dengan aksiologi. Kemudian fungsi filsafat ilmu, yang pertama yakni untuk membedakan ilmu dan saintisme. Kan filsafat dengan saintis kan dengan hal yang sangat berbeda. Nah, kemudian yang kedua untuk menjawab makna dan nilai kehidupan. Apa saja yang ada di dunia ini bisa dijawab dengan filsafat. Kemudian kritik dan uji metode ilmu. Nah, bagaimana cara kita menguji dan memberi nilai bahwa metode itu baik atau tidak, itu bisa dinilai dengan filsafat. Kemudian inspirasi arah ilmu. Kemudian tujuan ilmu itu apa sih? Ya, ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, menghadapi realita, dan menambah pengetahuan secara kuantitas dan kualitas. Terima kasih.